udah pada tahu belum nih kalau di daerah Tangerang ada nasi ayam Semarang yang rasanya otentik banget. Pokoknya Tangerang rasa Semarang deh katanya. Eits, nggak bisa santai sih, mesti buru-buru disamper warungnya. Soalnya Dika udah lapar berat tuh, bahaya foodies. Ini ya, kenapa? Aku sudah tidak sanggup lagi. Tidak sanggup mendengar ocehanku. Enggak mencintai pacarku. Curhat lagi. Enggak. Aku udah gak sanggup. Kenapa? Aku udah kelaparan. Aku pengen makan beneran serius. Dari tadi aku belum makan. Masalahnya kamu ajak jalan-jalan. Ya aku seneng ada di sini, tapi aku lapar. Oke deh kalau gitu. Daripada kamu pingsan di jalan ya, aku gak kuat gotong kamu. Iya. Langsung aja aku mau ajak kamu makan, dijamin ini makanannya kamu bakalan suka dan gak pernah pasti. Oke, kalau gitu aku jadi nggak sabar. Tolong bawa aku secepat mungkin. Ya. Naik apa ya? Naik buruk? Iya dong. Bukan ya? Nah, sampai juga deh di Nasi Ayam Semarang Panjang Jiwo. Di sini nggak cuma jual nasi ayam khas Semarang aja foodies, tapi ada menu-menu khas Semarang lainnya. Kita langsung kepoin ke dapurnya aja ya foodies. Foodies, jadi kita tinggalin dulu ya Kak Dika yang lagi lemes. Aku yang akan menyiapkan makanan untuk Kak Dika, oke? Ini menu andalannya apa aja, Bu? Kita ada nasi ayam Semarang, Nasi ayam Semarang, ada soto Semarang, Soto ada Semarang, lontong opor, lontong sama opor. lontong sayur. Lontong Mau pilih sayur yang itu mana? khas Semarang semua. Semuanya khas Semarang. Aku pesen semuanya kalau gitu. Simple aja foodies, nasi ayam Semarang terdiri dari tahu, telur Suirannya pindang, tuh nggak sambal pelit-pelit loh, krecek, foodies. dan suiran ayam. Nah ini foodies nih yang bedanya juga ya Bu ya, dari Betul. nasi liwet Solo, Solo. atau nasi gudeg Jogja. Jogja. Bedanya ada di sini nih foodies. Nih kental banget, coba lihat. Oh, Gurih rasanya. Rasanya dijamin gurih. Gurih. Sentuhan terakhir foodies, yaitu taburan bawang goreng dan sambal. Kalau nggak mau pakai, nggak apa-apa ya foodies, karena di daerah asalnya pun nggak pakai kedua kondimen itu. Jadi balik lagi ke selera ya. Ini dia nasi ayam Semarang. Nah, kayaknya saya nggak cuma pesen satu Oh nih. ya, Ada lagi tadi apa? lontong opor. Lontong opor. Ya, kita Oke, buatkan. ini kita simpan dulu ya, Foodies ya. Kita bikin lontong opor ayam khas Semarang. Ya. Isian lontong opor Semarang mirip sama nasi ayam Semarangnya nih foodies. Bedanya, ayam yang dipakai itu bukan suiran ayam, melainkan potongan ayam utuh. Oke, ini udah semua Foodies. Tadi nasi ayam Semarangnya udah, terus ini apa namanya? Lontong opor Semarangnya juga udah. Nanti masih ada satu lagi Foodies, tapi kayaknya biar ibunya aja yang bikin. Tapi pura-pura tetap aku yang bikin. Oke, Bu. Iya, Ditunggu Mbak. ya Bu di meja ya Bu. Iya. Terima kasih Terima banyak kasih, Ibu. Mbak Woro. Oke, Foodies, kita sajin buat Kak Dika. Ih, jangan lemes lagi dong Kak Dika. Ini loh, aku udah siapin semuanya buat Kak Dika loh. Nggak cuma satu menu, langsung aku kasih 3 menu. Wow, ini adalah booster aku supaya aku nggak lemes lagi ya. Kamu Iya tuh paling dong. tahu banget kalau misalnya aku tuh emang pecinta makanan Indonesia. Kalau inget Dika yang lagi lapar banget dan lihat porsinya yang nggak terlalu banyak, ini sih kayaknya Dika bisa nih ngabisin semuanya sendiri ya foodies. Oke, aku coba yang ini ya. Ini Silakan. namanya nasi Ayam, ayam Semarang. Semarang. Silakan dicoba. Oke, Foodies, lihat nih. Ini masih dalam bentuk yang sangat bagus sekali sebelum aku aduk-aduk ya. Karena aku paling suka banget kalau misalnya sambal itu menyatu ke dalam nasi dan juga bumbu dan juga sayuran yang ada di sini. Ini perpaduan rasanya membuat makanan ini jadi lezat, nikmat. Ditambah lagi aku juga selain pencinta makanan Indonesia ya, masakan Indonesia, aku juga suka banget sama yang namanya pedes. Gitu. Walaupun ini nggak terlalu yang sampai ngebakar lidah banget, tapi ini pas aja gitu. Tanpa pakai sambal, pedesnya juga berasal dari sambal kreceknya foodies. Dan kalau masih ngerasa kurang pedes juga, foodies tinggal gerus aja nih cabai yang masih utuh dari sambal kreceknya. Lazis. Gurihnya dapet, terus ada manis-manisnya juga. Iya, ada manis-manis sedikit. Terus pedes juga. Pokoknya semuanya deh sangat-sangat memanjakan lidah banget ini. Ada
Ada dua hal yang bikin gurih nih foodies. Pertama, dari kuah opor yang rasa kaldu ayamnya berasa banget. Yang kedua, dari areh atau santan kentalnya nih foodies. Santan yang dipakai nggak boleh yang instan ya foodies, harus fresh dari perasan kelapa langsung. Aih, cakep! Ini aku belum aduk ya Kak Dika ya sama si sambalnya. Jadi aku ngerasain si kuah originalnya nih. Santannya tuh nggak terlalu creamy sampai yang bikin enek gitu loh Kak. Terus gurihnya dapet, si ayamnya ini lembut banget. Jadi tuh gampang banget Kak ini di poteknya dipisahin dari tulangnya. Padahal nih ya foodies, ayam yang dipakai tuh ayam pejantan yang terkenal dengan teksturnya yang alot. Tapi di sini ayamnya udah dipresto selama 45 menit dengan bumbu yang kaya akan rempah. Ini kids friendly juga, karena ketika kita lagi nyuapin anak, kadang-kadang kan kita suka kalau misalnya ayam terlalu keras kan suka repot banget gitu. Iya betul ya, agak berantem gitu ya Kak ya. Kalau ini gampang, cuma tinggal dipotek langsung, tapi nggak langsung hancur juga ayamnya ya, tetap utuh. By the way, ini lontongnya juga buatan Bu Shanti sendiri loh foodies. Tekstur lontongnya tipe yang padat tapi pulen. Jadi makin enjoy deh makannya. Kalau buat aku, nggak perlu deh kita nunggu pas lagi Idul Fitri tiba. Benar. Ya, karena supaya kita nikmatin namanya opor, lontong, sayur, bisa kita dapetin tiap hari di sini. Bener. Sensasinya luar biasa. Lontong opor ini paling nikmat dimakan saat sarapan foodies karena porsinya yang gak terlalu besar tapi isiannya yang cukup lengkap. Lumayan deh pokoknya buat jadi fondasi kamu untuk mulai kegiatan di pagi hari. Cuco M. Ini satu porsi punya kakak nih, satu porsi itu cuma 15.000 Pak. Tuh, 15.000? Kan? Oh ya? Bisa nambah berapa kali? Wah, ini sih bisa nambah 3-4 kali. Senikmat ini pasti bakal nambah terus dong. Kalau kamu ngerasa lauknya kurang ngenyangin tapi malu buat nambah nih foodies, tenang, ada sate-satean yang ready buat kamu santap. Sedikit tips nih foodies, buat nikmatin sate-satean ini yaitu dengan mencelupkan atau melumuri satenya dengan areh. Jadi rasa manis dari sate ketemu sama gurihnya areh, bikin sensasi rasanya makin istimewa. Segar, gurih, terus juga, aduh ini sangat memanjakan lidah banget beneran deh. Karena kan ada kuah, jadi pas lagi ditelan tuh kayaknya gampang banget gitu. Sinis gitu ya. Tapi sensasi yang lainnya seperti yang tadi aku makan dengan beberapa topping yang tadi aku sebutin, itu juga masih tetap berasa gitu. Kuahnya sih emang kelihatan bening ya foodies, tapi jangan salah, rasa kaldu beserta rempahnya no play-play. Semuanya kayak bekerja sama gitu buat kasih kenikmatan di mulut kita. So delicious! Nggak tuh pas lagi seruputnya tuh udah kayak berasa lagi nyeruput kopi. Kamu rugi banget kalau misalnya kamu nggak pesen. Pasti enak banget. Terima kasih loh udah rekomendasiin aku tempat ini. Iya dong. Biar Kak Dika nggak lemes-lemes lagi, foodies. Wah, ini tuh nggak akan lemas. Ini akan jadi booster aku, tenaga aku. Kita yang liatnya aja jadi ikutan lapar ya foodies. Emang bener-bener deh makan receh gudangnya racun jajanan enak. Yuk sini mampir makan di Nasi Ayam Semarang Panjang Jiwo juga foodies yang ada di Jalan Kelapa Gading Barat, Gading Serpong, Tangerang. Patokannya ada pas di depan SMA Penabur ya. Nikmat banget. Kelihatan ya foodies ya, dari yang orang yang lapar aja sama yang lapar banget tuh beda gitu ya foodies ya. Aku bukan lapar banget, tapi lapar banget sekali. Ini dia foodies yang namanya makan receh. Betul receh, tapi rasa gak recehan. Tinggal satu lagi, aku ambil Aku satu aja lah foodies. Ini udah mau habis. Nikmat. Foodies, emang boleh ya es krim harganya cuma goceng, tapi rasanya super duper endul? Nih, kita spill deh es krim Lazis di kota Bandung yang sering diserbu sama anak-anak sekolah foodies. Namanya Pandawa Station. Tapi jualannya beneran di stasiun apa gimana ya? Kuy, kita intip bareng-bareng. Tara! Ini dia nih foodies yang aku maksud. Bukan mau jajan di stasiun kereta atau stasiun MRT ya ini. Itu namanya adalah Pandawa Station. Itu adalah jajanan es krim murah yang ada di kota Bandung. Wah, kira-kira seenak apa tuh? Katanya harganya cuma 5.000 aja. Kita kepoin yuk, let's go! Wadidaw, semua menu es krimnya beneran menggugah selera. Apalagi pas cuaca lagi panas-panas manja.
Harganya ramah di kantong pula ya kan? Jaminan sih nggak bakal boncos kalau jajan di sini. Super duper worth it foodies. Wah, halo Kang. Boleh, silakan Kak. Wah, ini katanya ice cream lagi hits di Bandung ya? Iya, betul. Wah, berarti kita nggak tersesat foodies ya. Ini tuh katanya goceng doang, bener? Iya, betul Kak. Betul ya? Betul, Kak. Wah, ini mah bener-bener murah meriah. Yang goceng tuh apa? Boleh lihat nggak itunya? Boleh, ini menunya Kak. Menunya. Oh, ini yang tuh lihat ya. Only 5K. Terus ada varian vanilla, ada coklat, semuanya lengkap. Duh, kalau udah denger kata murah meriah kayak begini, pastinya warga plus 62 nggak mau ketinggalan dong ya buat nyobain. Yang jajan di sini sih kebanyakan anak-anak sekolah dan remaja hits Kota Bandung foodies. Kalau kayak Dani yang udah nggak remaja, boleh lah ya gabung sama mereka. Wah, ini kita udah langsung di dapurnya Pandawa Station. Wah, Kang, ajarin ya. Yang berry itu yang mana sih sebenarnya? Ini berry Kak. Ini ya? Iya. Wah, ini banyak juga ternyata ya. Lihat nih foodies ya. Ini berbagai macam buah berry katanya ada di sini ya. Iya. Oke, ini kira-kira rasanya gimana ya bakal? Adonan selai berry ini bukan beli jadi loh ya foodies. Selain diproduksi sendiri dari bahan dasar buah blueberry, buah stroberi, dan raspberry. Terus Wah, nanti kita ditambahkan cobain perasan ya. jeruk lemon Oke, dan ini sedikit sebelah gula minyak pasir banyak, biar foodies. ada rasa Itu manis-manisnya gitu loh foodies. mango, Dalam sehari ada kedai ini mango. bisa menghabiskan 10 sampai 15 kg selai berry loh. Wih, banyak juga ya. Oke Kang, berarti ini kita masukin es krimnya dulu ya. Iya, Oke, betul. gimana nih caranya nih? Ini ya, Ini tinggal dikebawahin aja. tinggal Kak. dikebawahin begini. Ya. Oh, kebawahin. Oh, kebawahin gitu foodies. Oh, oke. Sep. Oh, jadi caranya gitu. Ini terus kita Pakai selai. pakai yang berry-berry Ya. ini tadi ya. Sabar keles dan udah pengen seruput aja nih. Tengah masuk begini. Biar rasanya makin kaya, wajib ada scramble karamel yang juga wajib dimasukin. Ini berapa nih? Berapa banyak nih? 3 sendok. 3 sendok, 1 mau 4 dong ini kayaknya enak Boleh, nih. Boleh lah ya. Sip deh, kalau udah selesai kayaknya kamu tunggu di meja aja tuh, biar akangnya yang nyiapin coconut ice creamnya. Cus! Anyway, Pandawa Station ini bukannya setiap hari ya foodies, dari jam setengah 11 pagi sampai jam 9 malam. Kalau lagi mau yang seger-seger di siang bolong, ini sih beneran cocok ya foodies. Mantap! Nah, kalau yang ini namanya itu adalah berry pie. Jadi buah berry-nya itu banyak banget. Ini ya, bahan dasarnya itu adalah berry. Nah, kira-kira rasanya itu seperti apa? Bakal asem atau pahit manis atau bagaimana kita cobain? Lihat tuh ya. Toppingnya itu ada karamel foodies tuh di atasnya. Tuh, lihat. Kita cobain ya. Jadi karamelnya itu kriuk-kriuk. Jadi kayak kita berasa makan yang garing-garing gitu. Ini sebenarnya emang garing ya karamelnya. Jadi berasa kalau misalnya kita makan itu malah si karamelnya duluan tuh yang berasa. Rasa berry yang sedikit asam manis ditambah dengan karamel yang garing emang menciptakan rasa yang endul surendul di lidah nih foodies. Dijamin deh, tenggorokan langsung berasa seger banget kalau makan es krim ini. Ini harganya 5.000. Seger banget. Terus coklatnya juga berasa enak banget. Manis dong tentunya. Terus tekstur dari ice creamnya ini menurut aku memang padat ya. Jadi padat lembut gitu. Jadi enak banget. Kalau foodies lagi ngidam yang seger-seger tapi kantong udah tipis, capcus, langsung aja datang ke Pandawa Station di Jalan Pandawa nomor 2, Cicendo, Kota Bandung. Foodies, kalau ngomongin Garut udah pasti nyantol deh sama yang namanya Dogar alias domba Garut. Nah, Kang Adut nemu nih kuliner domba yang unik dan endemik. Maksudnya cuma ada di Garut loh. Penasaran apakah itu? Oke lah, cus kita sambangin. Nah, kira-kira nih di Garut, katanya ada salah satu makanan yang unik dan cuma satu-satunya di Garut aja. Apa ya? Kasih tahu nggak ya? Ini katanya itu bastadom alias bakso tahu domba. Nah, bakso tahu domba ini adalah bakso tahu pertama yang ada di Garut, bukan hanya di Garut ya, di seluruh Indonesia. Katanya enak banget. Penasaran seperti apa? Ayo kita cobain. Baru denger gak sih namanya Bastadom? Jualannya juga anti mainstream nih, di atas mobil teruntung. Itu loh, mobil jadul dengan mesin 2 tak. Lain dari yang lain, yes?
Teruntuk keliling ini udah jualan dengan nama Somai Mang Ilen dari tahun 80-an foodies. Konon Mang Ilen ini nih guru besarnya para pedagang somai di Garut. Nah pas diturunkan ke anaknya muncul deh menu baru pakai daging domba. Ya hitung-hitung biar kental banget deh Garutnya. Coba apa yang membedakan Pak bakso tahu ikan pada umumnya dengan bakso tahu domba ini? Mungkin ya itu ya di apa teksturnya juga. Dari teksturnya. Tapi emang ini semuanya domba? Atau ada ikan juga atau gimana? Oh ada ikan juga foodies. Yes, selain domba di sini juga ada somai ikannya foodies. Bedanya kalau somai domba atau bastadom warnanya lebih gelap aja dari somai ikan. Satu porsinya sama seperti somai pada umumnya. Ada somai, tahu, kentang, kol, dan telur. Sedangkan daging dombanya ada di dalam somai atau tahu foodies. Iya, pesanan Kang Adut udah jadi tuh. Oke, wah, foodies udah jadi nih. Bakso tahu domba tuh. Perjalanan Kang Adu jauh dari Jakarta nyampe Garut, lapar. Nah, langsung dihidangkan dengan bakso tahu domba. Kita cobain ya. Kira-kira seperti apa sih rasanya? Bener banget Kang Adut, udah main jauh dari ibu kota harus banget deh makannya pakai yang spesial. Kalau dilihat dari tampilan luarnya emang mirip ya sama somai biasanya foodies. Ada somai serta gengnya yang disiram pakai bumbu kacang. Ih, mantul. Mau campur ikan dan domba? Oh bisa dong foodies, jangan khawatir. Tinggal request aja ke mamangnya. Dari teksturnya sih sebenarnya agak sedikit lebih berasa daging. Kalau bakso ikan tidak berasa ikannya gitu, tapi kayak lebih lembut. Tapi kalau bakso tahu daging domba ini berasa banget kalau ini benar-benar domba gitu. Bukan dari warnanya aja foodies, dari rasanya juga yang domba emang lebih strong. Berasa kayak makan somai terus dicampur sama daging sapi atau kambing. Terus somai dengan daging domba lebih padat dan kenyal dibandingkan dengan yang ikan. Pas dikunyah juga seru banget, kayak membal-membal gitu di mulut. Oh ya, bastadom ini kira-kira bau nggak sih Kang? Kasih tahu dong. Rasa bau daging dombanya tidak terlalu ketara banget ketutup dengan si bumbu kacang itu sendiri. Wah keren deh, aroma dombanya sama sekali nggak ganggu nafsu makan. Agak sedikit unik juga ya di lidah. Karena belum terbiasa dan ini baru pertama kali menemukan bakso tahu yang bahannya dari daging domba gitu. Wajar ya foodies, bastadom ini emang belum menjamur di mana-mana ya. Jadi cita rasanya juga belum familiar deh. Tapi bukan artinya nggak enak ya, cuma butuh adaptasi aja buat orang yang nggak pernah makan. Ngomong-ngomong Kang Adu jadi kepo gitu ya. Kayak pengen tahu gimana proses cara buatnya dari si bakso tahu domba ini. Pak, kalau saya pengen tahu proses cara pembuatannya boleh nggak sih Pak? Boleh. Boleh ya? Dengan senang hati. Asik, mantap. Oke Kang, abisin bastadomnya dulu ya, baru pindah ke rumah si Akang. Skuy! Semua isian somai di sini emang dibikin langsung dan fresh di hari yang sama foodies. Jadi kalau abis, si Mamang tinggal ambil bahannya aja di rumah. Sekarang waktunya menjajal bagaimana cara proses pembuatan dari bastadom itu sendiri. Kita siapin bahannya dulu ya foodies. Ada daging domba, tepung terigu, tapioka, telur, daun bawang, tahu, bawang putih, lada, dan penyedap. Next, terus apa nih? Dagingnya dihancurin dulu. Nah, coba Kang, gimana nih caranya Kang? Nih foodies lihat. Dagingnya masih fresh tuh. Gede-gede ya Kang. Masukin daging domba ke penggilingannya harus sedikit-sedikit ya foodies, supaya nggak mampet nantinya. Lanjut, tambah bawang putih juga ke mesin untuk mendorong daging. Tuh, kalau misalkan udah digiling, daging dombanya tuh jadi gini tuh bentuknya jadi halus gitu ya. Tuh foodies. Sekarang tinggal apa nih Kang? Bumbu-bumbunya. Terus tambah juga gula, garam, penyedap, lada, dan telur ke dalam adonan bastadom sambil diaduk. Uniknya, daging domba di sini nggak amis atau berperengus ya foodies karena tertutup dengan bumbu lain. Next, tambah campuran tepung secara perlahan, lalu uleni hingga adonan merata. Kalau udah, tinggal masukkan adonan ke dalam tahu putih. Tahunya harus dibelah kecil, baru adonan diselipkan di bagian tengah. Selain tahu, adonan ini juga ditaruh di dalam kulit pangsit untuk dibuat somai. Terakhir, kukus bastadom dan somai isi dombanya hingga matang. Oke foodies, 15 menit berlalu. Tuh kukusannya udah jadi langsung rapi dan matang ya Kang ya. Berarti kalau udah gini udah siap untuk dijual. Nah,
Jadi ini foodies, buat foodies di rumah, kalau misalkan kalian kebetulan lagi jalan-jalan di daerah Garut, terus kebetulan mampir di Jalan Pramuka ya, terus lihat mobil Tulungtung, nah beli, cobain tuh bakso tahu dombanya, yang pasti rasanya mantep banget ya Kang ya. Nah foodies, selain sate domba, kalau kamu ke Garut, cobain deh bakso dan somai Mang Ilen Putra yang legendaris. Harganya juga aman banget di kantong. Mulai dari 10.000 aja kamu bisa dapat 1 porsi. Pokoknya makan receh, menu receh, tapi rasa, nggak pernah recehan. Foodies, budaya ngopi nggak cuma ada di Indonesia loh. Orang Timur Tengah seperti Arab Saudi juga demen ngopi. Tapi kopinya beda ya foodies. Bukan kopi hitam apalagi latte, tapi kopi rempah. Iya, kopi hijau yang diseduh dengan tambahan rempah seperti kapulaga, jahe, dan cengkeh. Makanya warnanya agak kehijauan gini nih. Arabic coffee? Yes, it's made Arabic from can you mention all the ingredients? Arabic coffee powder, ginger powder, and Arabic powder. Uniknya, kopi Arab ini disajikan bersama kurma sukari. Kurma sukari ini bukan kurma kaleng-kaleng ya foodies, disebut-sebut sebagai ratunya kurma. Karena ukuran yang jumbo, warna dagingnya yang mirip karamel, dan rasanya yang manis bingo. Sampai-sampai jadi kurma kesukaannya para raja Timur Tengah loh. Ini kurma sukari. Sukari ini berarti min Arab, sah? Dari Irak. Nah ini kurma salah satu makanan yang dulu baginda Nabi Muhammad SAW selalu menjadi pakannya di hari-hari beliau. Menjadi pakannya siang, pagi, malam. Begitu disunahkan memakan korma itu di dalam 3 tempat. Yang pertama ketika kita berbuka puasa, yang kedua ketika kita sahur, yang ketiga itu ketika kita pengen pergi sholat Idul Fitri. Masya Allah ya foodies, dimakan dapat pahala plus dapat khasiat lagi. Kurma sukari yang mengandung serat, zat besi, antioksidan, protein, vitamin, dan mineral bisa membantu meningkatkan kesehatan juga mempercepat proses penyembuhan penyakit. Mantap! Jadi yang baik dan berkhasiat kayak gini dinikmatinya harus sesuai sama sunnah Rasulullah juga ya foodies. Lebih utama dan lebih afdol dalam posisi duduk. Rasanya manis, lembut, terus ditambah kopinya ini kan nggak ada gula. Jadi pahitnya sama manisnya itu dapat rasanya. Cita rasa kopi dan rempah yang kuat memang paling pas dinikmati dalam porsi kecil begini foodies. Dan pas masih panas-panas. Kira-kira enak mana ya foodies sama kopi tubruknya Indonesia? Ini ada Saudi coffee atau kopinya Arab. Wangi rempah-rempahnya kuat banget. Saya cobain ya, bismillah. Nggak manis tapi enak. Enak banget. Terus makannya pakai kurma sukari, memang kurma yang manis banget gitu. Oh iya benar. Ini kurma sukari ini emang manis banget. Jadi kalau dipakein si kopi Arabnya itu enak. Ini jamu ya. Jamu kuat untuk wukuf Arab. Buat orang Indonesia yang udah ikrip banget sama rasa jamu sih, nggak bakalan kaget ya kalau ketemu kopi Arab. Khasiatnya juga 11-12 nih sama jamu foodies. Bisa membantu menjaga kekebalan tubuh, melancarkan peredaran darah, sama meningkatkan stamina. Jadi nggak heran kalau babang-babang ini pada doyan. Selain karena rasanya, khasiatnya juga mantap. Yeah, how does it taste? Good? Tastes good? Yeah, really good. You drink it every day? Almost. Foodies, sajian kopi dan kurma begini merupakan salah satu budaya penyambutan tamu di Arab Saudi loh. Cangkir-cangkir kopi panas ini melambangkan rasa hormat dan kepedulian terhadap tamu. Wih, gelasnya sih boleh mungil ya, tapi maknanya dalam foodies. Konter-konter kayak gini itu emang banyak tersedia di Mekah. Jadi kalau foodies lagi lewat di Mekah, lagi ziarah kota Mekah, lagi ngelakuin umrah, bisa ngelewatin konter-konter seperti ini. Itu bisa langsung datang aja, dikasih for free sama mereka. Makan receh, menu receh, tapi rasa tidak receh.
Foodies, kalau cuaca lagi cerah kayak begini, jadi pengen explore ke tempat yang anti mainstream gak sih? Tapi enaknya kita kemana ya? Nah, hari ini Makan Receh bakalan kasih rekomendasi tempat makan yang menarik di Foodies. Tempatnya nggak jauh kok dari Jakarta, tapi bisa bikin mood langsung bagus banget. Ih, pemandangannya indah ya. Siapa yang sangka keindahan hutan mangrove ini ada di Bekasi Utara. Yes, di Bekasi Foodies. Cocok banget kan buat sekedar santai-santai menikmati pemandangan, terus hitung-hitung kita sambil wisata kuliner. Kalau yang biasa kita temui itu peyek kacang ijo, kacang kedelai, atau peyek teri. Nah, di sini ada peyek jengkol nih Foodies. Udah pernah cobain belum? Wah, buat pecinta jengki sih wajib merapat nih cus ke sini. Namanya juga makanan khas ya Foodies, artinya nggak banyak kita jumpai di tempat lain. Langsung aja kita samperin warungnya supaya nggak makin penasaran. Oh ini, wah ini Foodies nih. Ini yang namanya udang ronggeng goreng crispy. Ini bentuknya nih kayak lobster Bu ya? Iya. Kalau orang sini bilangnya udang apa Bu? Udang ronggeng, udang cakrek. Udang cakrek juga nih. Kadang-kadang orang nyebut udang lobster. Udang lobster. Nih tapi jenisnya begini deh Foodies nih. Kalau yang belum kenal, udang ronggeng sering dikira lobster ya Foodies. Secara fisik sih emang kelihatannya nggak mirip udang, malah lebih mirip lipan atau lobster ya. Makanya ada juga yang nyebut udang ini dengan sebutan udang lipan. Foodies Bu, ini harganya berapaan Bu? Itu 2.500. 2.500 Foodies. Nah, jadi kalau beli 10.000 bisa dapat 4 nih ya. Jadi nggak ada nih lobster mahal di sini. Ini murah banget nih. Wah, cuman ngeluarin uang 10.000 nih, kita udah bisa dapat 4 udang ronggeng crispy loh. Ih, mantul. Ini sih recehnya jelas no play-play ya. Receh pakai banget Foodies. Padahal ya Foodies, udang ronggeng ini berpotensi sebagai pemenuhan gizi masyarakat loh, dengan cara diolah menjadi berbagai masakan yang gurih dan lazis. Tapi harganya bisa tetap receh ya. Ajib. Nih Foodies ya, selain udang ronggeng, di sini juga ada peyek nih. Ini ada peyek udang, peyek rebon, terus ini nih Foodies, ada peyek teri sama yang spesial ini ada nih Foodies nih. Peyek jengkol Foodies. Waduh, ini yang suka jengkol nih wajib cobain nih ya. Tenang Foodies, kalau nggak suka jengki masih bisa menikmati peyek yang lain kok. Tinggal dipilih aja, banyak banget tuh jenis peyeknya kalau kamu nggak mau pakai jengkol. Oh iya, peyek jengkol sendiri emang super jarang ya kita temuin di tempat lain, ya kan Foodies? Makanya kalau berkunjung ke sini, puas-puasin deh tuh makan peyek jengkolnya. Sekalian dibungkus juga boleh kok. Wah, kalau ibunya nih yang lagi digoreng apa nih Bu? Ini udang ronggeng nih. Wah, udang ronggengnya lagi digoreng Foodies. Saya ikut bantuin boleh nggak Bu? Biar anget-anget gitu makanya. Celup-celup udang ronggeng mentahnya ke adonan terigu yang udah dikasih daun bawang dan bumbu-bumbunya juga nih Foodies. Terus baru deh kita masukin ke minyak panas. Nggak perlu terlalu lama buat gorengnya. Oh ya, jangan lupa buat dicek sesekali ya, supaya nggak gosong dan matangnya merata. Sip! Nih Foodies nih, ini yang mentahnya nih. Oh, jadi dia tuh masih kecil-kecil gini. Ini disebut udang ronggeng karena dia biasanya kalau masih hidup itu kalau ditekan dia bisa langsung ke atas gitu ya. Iya. Dibilangnya kayak orang lagi joget udang ronggeng. Jadi gitu Foodies, ada sebabnya juga tuh kenapa dinamain udang ronggeng. Ini kok bisa murah banget Bu? Emang belinya berapa? Bukannya lobster itu mahal biasanya? Yang Kalau gini-gini. yang lobsternya emang mahal. Oh. Kalau ini kan sejenis lobster, jadi dia agak miring harganya. Oh, sekilo gitu. 25.000. Oh, sekilo 25.000. Ternyata meskipun udang ronggeng ini banyak banget manfaatnya, tapi dia receh abis dan masih bisa dijangkau ya sama semua lapisan masyarakat, ya kan? Tapi ya gitu, udang ronggeng nih nggak banyak dijual di pasaran Foodies. Sambil ngobrol nggak kerasa ya kalau udang ronggengnya udah pada mateng aja tuh. Wanginya Foodies udah abis. Dan warnanya tuh menarik banget ya, cantik kayak kuning keemasan gitu. Nih Foodies yang udah kita goreng tadi nih masih hangat-hangat nih Foodies. Nah ini namanya udang goreng cekrek ya Bu ya? Iya. Bu ngomong-ngomong nih gimana cara makannya nih Bu? Kan ini keras ya Bu ya? Iya, ini itu aja. Yang sebelah mana nih Bu? Dipotes aja nih. Oh dipotes. Oh jadi yang dimakan dalamnya ini nih Bu? Iya tuh.
Oke. Nih, jadi foodies nih dagingnya di sini nih foodies. Nah, ini jadi yang keras nggak dimakan, Bu? Ya, iya. Yang keras nggak dimakan. Yang dimakan nih, kalau kakinya bisa? Bisa. Oh, ya. Oke deh, kakinya sama badannya ada di dalamnya nih. Tuh, nggak semua bagian badannya bisa langsung dihap ya. Ada cara dan tekniknya juga nih foodies buat makan si udang ronggeng crispy ini. Cangkangnya yang keras-keras itu nggak perlu dimakan. Tapi kalau mau coba sih, boleh aja. Palingan juga nggak bisa digigit. Nah, sekarang kita cobain ini ada peyek jengkol khas dari kawasan wisata ini foodies. Karena jengkolnya diolah menjadi peyek alias gorengan yang tipis-tipis, jadi jengkolnya juga menyesuaikan nih foodies. Bukan yang gelondongan gede gitu ya, tapi sudah diiris tipis. Rasa jengkolnya masih ada, ditambah dari gurih-gurih dari tepungnya ini foodies. Jadi emang ini cara menikmati jengkol dengan cara yang lain, tapi tetap enak ya. Ini pakai nasi juga tambah enak ya Bu ya, buat lauk. Nah, kalau udah terlanjur cinta sama jengkol sih, diolah jadi apapun, kayaknya rasanya bakalan sedep ya, dan bikin nagih. Apalagi dibuat jadi peyek nih, rasanya makin gurih, lazis banget nih foodies. Buat yang nggak suka jengkol, tenang, di sini ada juga kok peyek rebon. Hasil tangkapan nelayan sini juga nih foodies. Kebayangkan selazis apa rasa peyeknya? Foodies, ini ya, rebonnya nih asinnya dia nggak terlalu pekat foodies, jadi emang asinnya ini masih berasa gurih. Ditambah lagi nih daun-daun bawangnya ini bikin peyeknya ini makin enak foodies. Ini ya. Yang pasti tempatnya cocok banget nih buat refreshing bareng keluarga. Cus ya foodies, selamat mencoba. Foodies nih ya, kalau jalan-jalan ke sini pokoknya jangan lupa beli street food khas ini nih. Ada udang ronggeng crispy yang nggak bisa ditemuin di tempat manapun. Terus ini peyeknya semuanya enak foodies. Udah gitu harganya murah banget. 10.000 bisa dapat 4. Satunya 2.500 aja di sini. Makan receh, harga receh tapi rasanya nggak recehan.